Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi dengan NIM C1C02146. Di sini saya akan membacakan PPT untuk akuntansi syariah yang bertemakan yaitu sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi kias. Oleh dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQ, NR, CSRS. Baik, langsung saja mungkin masuk yang pertama pembahasan kita yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber hukum Islam material yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara, dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja masuk ke topik yang kedua yaitu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Jenis dan definisi sumber hukum Islam sendiri, yang pertama ada jenis sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Lalu yang kedua yaitu ada definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Lalu ada sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum Islam material, yakni sumber hukum yang bentuk hukum. Lalu yang selanjutnya ada membicarakan pengkategorian untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi pembagian. Ada yang mengatakan 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Ada pula yang mengatakan hanya 3 tanpa mengikuti kias. Lalu yang ketiga itu ada urutan pengambilan hukum Islam. Urutan pengambilan hukum Islam berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf, telah ditetapkan bahwa dalil syarah yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa 4 ini dapat digunakan sebagai dalil. Juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Lalu yang masuk ke materi keempat yaitu mukjizat Al-Quran sendiri. Mukjizat didefinisikan antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang didatangkan kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu menyanggupi tantangan itu. Segi-segi kemujizatan Al-Quran adapun, yang pertama ada kemujizatan Al-Quran dari segi kebahasaan, lalu ada kemujizatan dari segi pemberitaan. Lalu yang kelima ada jenis dan definisi sumber hukum Islam. Fungsi dan peranan Al-Quran sendiri. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu Al-Huda atau petunjuk, ada Al-Furqan yaitu pemisah, ada Al-Sifa yaitu obat, ada Al-Mau'izah yaitu nasihat. Peranan Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Tentu Al-Quran memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri bagi para pembaca dan penggemarnya. Ayat-ayat Al-Quran kita baca sehari-hari tidak lepas dari karunia Allah untuk setiap muslim yang sedemikian besar. Karena saking istimewanya Al-Quran dari kitab-kitab samawi Allah lainnya memberikan tempat istimewa bagi para pecintanya.
Lalu ada di sini fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah sendiri, kedudukan sunnah dalam sumber ajaran Islam adalah sangat penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, yang mana ayat-ayat tersebut membutuhkan penjelasan yang rinci dari hadis atau sunnah. Oleh karena itu, dalam hal ini sunnah berfungsi sebagai bayan takhir, bayan tafsir, bayan takyid, bayan naksa, dan bayan tasri. Lalu yang ketujuh ada fungsi ijma'. Fungsi ijma pada masa awal tersebut adalah untuk menyatukan pendapat yang berbeda mengenai suatu persoalan dengan cara progresif. Selain itu, ijma berfungsi untuk menjamin keautentikan dalam penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah agar tidak menyeleweng, terutama pada keputusan dan pendapat hukum dari sumber periode awal tersebut. Lalu yang ke-8 ada fungsi kias. Adapun fungsi kias adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Maknanya menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya. Karena ada kesamaan ilat antara keduanya, kias memiliki peran penting dalam hukum Islam. Baik, itulah tadi penyampaian singkat materi presentasi PPD Akuntansi Syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.